Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita membahas tentang pemberian kompensasi. Tentu saja masih dengan mata kuliah riset sumber daya manusia. Ya, dalam riset sumber daya manusia, kenapa harus ada riset? Karena sumber daya manusia itu merupakan ujung tombak di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang mungkin bisa diistilahkan ketika di suatu instansi namanya pegawai, di suatu perusahaan namanya karyawan, atau sebutan lainnya, itu perlu diteliti. Untuk apa? Untuk kemajuan dari organisasi tersebut atau instansi tersebut, bahkan mungkin perusahaan tersebut. Karena saya katakan tadi ujung tombak dari kemajuan suatu lembaga organisasi adalah sumber daya manusia. Nah, di riset sumber daya manusia ada beberapa hal yang memang kita harus teliti dan perhatikan. Di antaranya hak dan kewajiban daripada pegawai, hak dan kewajiban daripada perusahaan atau instansi, sehingga dua-duanya itu saling menunjang. Baik, sebelum melangkah ke materi pemberian kompensasi, ini saya tegaskan lagi tentang riset sumber daya manusia. Jadi di riset sumber daya manusia itu adalah suatu penelitian yang sistematis sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dengan maksud untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dan para anggota organisasi. Sehingga ketika misalkan suatu instansi atau perusahaan merekrut pegawai atau karyawan, ini memang harus ada syarat-syarat atau kriteria tertentu. Karena apa? Kalau misalkan sudah di kriteria dan syarat tertentu, otomatis instansi atau perusahaan tersebut tinggal meningkatkan skill-nya, meningkatkan pengetahuannya dan sebagainya. Kalau sudah memenuhi syarat, tugas daripada organisasi tersebut akan ringan. Ya, jadi kenapa sumber daya manusia itu harus diteliti? Itu dengan maksud untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dan para anggota organisasi. Nah, cara menyelidikinya gimana? Cara merisetnya gimana? Ya, satu bisa studi kasus. Biasanya itu berproses dulu baru ditemukan kasus. Nah, di situ akan diriset, diteliti sebagai masukan untuk organisasi tersebut, baik perusahaan maupun instansi misalkan. Atau metode umpan balik survei. Ya, kita survei kemudian minta umpan balik sebagai nanti tolak ukur untuk rencana selanjutnya. Atau metode eksperimen. Maksudnya apa eksperimen? Ya, kita misalkan uji coba, misalkan strategi seperti ini gimana, ya. Mungkin dengan plan A, kemudian plan B, plan C, nanti yang berhasil yang mana. Nah, ini metode penyelidikan dalam riset sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk mengatur sumber daya manusia dibutuhkan juga manusia-manusia yang ngerti sumber daya manusia. Baik. Nah, kita ke materi pemberian kompensasi, tetapi ya, kita ke pembukaan dulu bahwa proses manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar manakala sistem operasionalisasi organisasi berjalan dengan baik. Efektivitasnya bagaimana? Faktor-faktor tersebut ya yang mempengaruhi proses
MSDM adalah diantaranya proses seleksi tadi yang saya katakan awal, ketika merekrut bagaimana. Proses penempatannya cocok atau tidak. Proses evaluasi dan proses kompensasi. Karena kita menggunakan SDM, ya salah satunya adalah bagaimana kita memberi kompensasi. Apakah sudah layak atau tidak. Kalau misalkan belum bagaimana, kalau sudah bagaimana. Kemudian, apa sih definisi kompensasi? Ada yang mengatakan segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa dari hasil kerja, yang kompensasi. Terus bentuknya apa? Bisa honor, upah, gaji, atau fee, mungkin bonus, dan sebagainya. Nah, program-program kompensasi penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusianya. Bayangkan kalau misalkan pegawai digaji dengan rendah, ya mungkin cuma 1 bulan sudah out, maka harus diperhatikan. Kemudian ada yang berpendapat kompensasi itu balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Nah, sistem kompensasi yang baik diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan. Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja keras, ya kan? Dan tujuan perusahaan bisa mempertahankan karyawan, terutama karyawan yang berkualitas. Nah, tujuan kompensasi itu ada beberapa. Ya. Jadi perusahaan atau instansi memberikan kompensasi itu ada beberapa, diantaranya menjalin ikatan kerjasama. Ya, ada suatu ikatan kerjasama di mana ada hak dan kewajiban. Kemudian menjamin kepuasan kerja dengan mungkin gaji yang bagus dan sebagainya, maka karyawan akan atau pegawai akan bekerja dengan bagus. Memberi motivasi, terus stabilitas karyawan. Bayangkan kalau misalnya gajinya naik turun, nah ini tidak stabil. Karyawannya mungkin banyak yang keluar masuk. Kemudian produktivitas kerja, disiplin kerja, ini juga mempengaruhi pengaruh serikat bekerja. Terus apalagi pengaruh pemerintah, tujuan kompensasi. Nah, ada lagi yang apa sih tujuan pemberian kompensasi? Ada yang berpendapat bahwa untuk memperoleh personalia yang berkualitas. Kemudian dengan kompensasi bisa mempertahankan karyawan yang ada. Kemudian ada yang menjamin keadilan, menghargai perilaku, mengendalikan biaya-biaya, kemudian memenuhi peraturan-peraturan yang legal. Ini pendapat lain seperti itu. Nah, bentuknya apa? Bentuk kompensasi sudah katakan tadi, ada yang berupa gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif. Ya. Kemudian imbalan ekstrinsi ini ada berupa uang cuti, uang makan, transportasi antar jemput, asuransi, dan sebagainya. Jadi ada dua, ekstrinsik sama jadi yang pertama sebenarnya intristik ya, kemudian yang kedua ekstrinsik. Kemudian asas kompensasi itu yang pertama adil, harus adil sesuai dengan adil di sini bukan berarti kemudian rata, sesuai dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan. Kemudian asas layak dan wajar, layak biasanya sesuai dengan UMR. Kalau sekarang UMK mungkin upah minimum kota atau kabupaten. Nah, untuk menjamin keadilan kompensasi harus diambil langkah-langkah. Pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data. Kompensasi tidak boleh statis. Kemudian karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama berkenaan dengan bagaimana ribet didapatkan, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Maksudnya bagaimana untuk menjamin keadilan? Suatu perusahaan atau instansi itu mesti akan survei dulu. Kira-kira kalau misalkan bagian kebersihan berapa gajinya, bagian maintenance berapa, gajian akuntan bagaimana, dan sebagainya.
Ya, jadi pengumpulan data, analisis data, sehingga terjamin keadilan. Nah, jenis-jenis kompensasi tadi, ada kompensasi langsung berupa upah gaji, tadi insentif dan sebagainya. Ada kemudian kompensasi tidak langsung. Ini contohnya kesejahteraan karyawan, ya. Misalkan memotivasi, promosi jabatan dan sebagainya. Ini kompensasi, tapi merupakan kompensasi yang tidak langsung. Nah, ini contohnya, misalkan kompensasi itu ada uang, gaji, upah, tunjangan bonus, ada natura, ya, misalkan tunjangan beras, pakaian seragam, ada obat-obatan kesehatan, ya. Kemudian ada lagi kenikmatan, ini fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, pemeriksaan kesehatan. Nah, proses kompensasi itu biasanya ada beberapa tahap. Tahap pertama identifikasi, kemudian tahap kedua keadilan internal, ketiga keadilan eksternal, tahap keempat kesepadanan nilai-nilai eksternal dan internal. Nah, ini sesuai dengan deskripsi jabatan, ya kan, dan sebagainya. Nah, sistem kompensasi itu biasanya digunakan ini sistem prestasi, sistem waktu, sistem kontrak atau borongan. Sistem prestasi misalkan ini suatu cara yang mengkaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja. Ya, contoh misalkan di perusahaan konveksi per potong misalkan, atau per meter, per kilo, per liter dan sebagainya. Kemudian alur proses kompensasi, ini analisis pekerjaan dulu sampai dengan pembayaran upah. Ya, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu sistem waktu. Kalau tadi sistem prestasi tadi ya. Kemudian yang kedua sistem waktu itu seperti jam ya. Per jam, per hari, per minggu. Jadi besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini sistem waktu. Kemudian kelemahan dari sistem waktu ini mengakibatkan mundurnya semangat karyawan. Artinya dari setiap sistem itu ada kelemahan, kelebihan. Tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan. Sedangkan kelebihan sistem waktu dapat mencegah hal yang kurang diinginkan, menjamin kepastian penerimaan upah, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Yang ketiga sistem kontrak, ini biasanya borongan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang hasilnya tidak sesuai. Ini di sistem kontrak. Nah, yang paling utama di sini adalah apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi? Pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan organisasi, serikat pekerja atau organisasi karyawan, produktivitas kerja, prestasi kerja, biaya hidup, kemudian pendidikan, sampai dengan konsistensi internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, ini yang menjadi nanti tugas saudara. Saya minta Anda jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini sampai dengan beberapa poin ini. Silakan Anda jelaskan di tulis tangan ya. Kemudian nanti di-upload di Sunan. Saya tunggu tugasnya, deadline-nya sampai dengan minggu depan. Ya, Anda perhatikan itu. Silakan memakai referensi apa saja, Anda jabarkan dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kemudian pengukuran kontribusi kompensasi. Ini ada kelayakan karyawan, karakteristik perseorangan, kualitas kinerja karyawan. Ya, saya kira itu untuk hari ini tentang pemberian kompensasi.
Intinya Anda silahkan bisa mencari referensi lain untuk bisa mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Selamat belajar dan sukses. Ya, mudah-mudahan dalam satu semester kita bisa belajar bersama, bisa menambah pengetahuan bersama. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.